Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airina Diayu Pusporini dengan NIM G00232209 dari kelompok A6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan anatomi organ genitalia maskulina, femina, dan juga uropoetika. Oke, untuk yang pertama, jelaskan mekanisme ejakulasi dan ereksi. Dimulai dulu dari ereksi. Ereksi dan ejakulasi ini sama-sama aktivitas seksual, yang dimana siklus respon seks dari ini tuh ada fase-fasenya. Itu ada fase eksitasi, fase ploto, fase orgasme atau ejakulasi, itu ada fase resolusi. Nah, aktivitas seksual yang pertama kan tadi ada fase eksitasi kan. Eksitasi ini ada ketegangan otot, tekanan darah, pernafasan dan peningkatan kecepatan jantung. Fase ploto, fase organisme itu ejakulasi, terus fase resolusi itu kembali ke asal. Istilahnya ini erections dan ini resolusi, kayak gitu. Udah selesai gitu loh masa ereksinya. Nah, untuk ereksi itu ingat aja, kayak ereksi itu disebabkan oleh saraf parasimpatis. Parasimpatik, ini kan kayak ereksi ada R-nya, berarti ada R-nya juga, parasimpatik. Kalau ejakulasi kan gak ada R-nya, berarti simpatis, kayak gitu, disebabkan oleh saraf simpatis. Nah, untuk saraf parasimpatik pada ereksi, jadi rangsangan itu akan diproses di area protik medial dan nukleus paraventricularis atau hipotalamus dan hipokampus. Lalu rangsangan ini akan dibawa ke impuls parasimpatis lewat segmen sakral 2 dan sakral 4 ke efektor. Lalu akan melepaskan oksida nitrat sehingga akan mengaktifkan enzim guanil siklase. Enzim ini akan mengaktifkan guanil monofosfat siklik dan menyebabkan pelebaran arteri penis dan jalinan trabekula otot polos. Lalu sehingga akan menyebabkan aliran darah ke penis bertambah dan sinusoid cavernosanya melebar sehingga jaringan erektilnya menggembung. Lalu penis akan mengeras dan terjadilah ereksi. Nah, ini ada salah satu gambarnya. Jadi intinya ereksi itu disebabkan oleh saraf yang parasimpatis yang akan melalui segmen sakral 2 dan sakral 4 dan akan dibawa ke efektornya, kayak gitu. Terus jadi kayak sinus cavernosanya bakal melebar atau mengembang, jaringan erektil akan mengembang. Hal ini juga karena daerah batang penisnya itu bakal kayak terisi sama aliran darah gitu. Jadinya dia bakal kayak mengalami ereksi, kayak gitu. Nah, salah satu videonya. Selanjutnya mekanismenya ejakulasi. Nah, mekanisme ejakulasi itu kan gak ada R-nya kan, berarti dengan sarafnya simpatis. Ejakulasi itu nanti akan dibagi jadi 2 tahap, ada emisi dan ejakulasi. Emisi itu kayak substansi ejakulasi dari OGM internal menuju ke uretra atau osteoductus ejaculatus pada uretra pars prostatica. Tapi kalau ejakulasi itu substansi ejakulasinya udah keluar dari OE, istilahnya kayak emis itu kayak baru berjalannya gitu. Tapi kalau udah ejakulasi itu dia udah keluar, kayak gitu. Nah, prosesnya seperti apa? Jadi pertama kan dari emisi dulu kan. Nah, tadi kalau misalnya ejakulasi itu pakainya diperani oleh syaraf yang simpatis kan, berarti pusat refleks medula spinalis akan melepas impuls simpatis dan akan dibawa ke segmen T12 sampai ke lumbar 2. Lalu akan dibawa ke organ genitalia lewat plexus hipogastrik. Nah, ini tuh bisa bercabang kedua gitu loh, ke kontraksi vas deferens sama kontraksi otot glandula prostata dan glandula seminalis. Kalau kontraksi vas deferens, sperma akan keluar dan dibawa ke uretra interna. Nah, kalau kontraksi glandula prostat dan glandula seminalis itu akan berkontraksi dan mengeluarkan cairan prostat dan seminalis keluar dari uretra. Jadi kayak sperma nanti tuh akan bergabung dengan
bahan tambahannya ya istilahnya dari yang dihasilkan sama glandula prostat dan glandula seminalis. Itu fungsinya biar kayak si sperma itu udah baik gitu loh. Terus cairan yang udah bercampur tadi, sperma, cairan prostat dan seminalis dan lendir dari bulba uretra bercampur membentuk semen di uretra interna. Ini baru sampai ke uretra interna. Lalu masuklah kita ke ejakulasi. Nah, kalau ejakulasi tadi kan udah nih pengisian uretra interna itu udah ada isinya kan, tadi sperma, cairan prostat, terus ada cairan seminalis juga, ada lendir dari bulba uretra. Itu nanti nyampe di uretra interna. Lalu akan mengeluarkanlah sinyal sensoris dan akan ditangkap sama nervus pudendus dan dibawa ke segmen lubal 1 sampai lubal 3. Lalu nanti segmen ini akan merangsang kontraksi ritmis organ genitalia interna. Lalu akan mengakibatkan kontraksi ichthyocavernosus dan bulbocavernosus. Lalu akan terjadi peningkatan tekanan ritmis dan ejakulasi semen dari uretra keluar kayak gitu. Jadi istilahnya emisi itu semuanya sama-sama pakai syarafnya adalah yang simpatis. Tapi kalau yang emisi itu segmennya T12 sampai ke lumbal 2. Tapi kalau yang ejakulasi itu dari lumbal 1 sampai ke lumbal 3. Nah, terus kalau misalkan si emisi itu cairannya itu masih di uretra interna, tapi kalau bisa ejakulasi itu cairannya udah keluar dari OUE atau udah kayak keluar gitu. Nah, lanjut ke B. Kelenjar-kelenjar yang bekerja pada saat ereksi dan ejakulasi berserta fungsinya. Kelenjar-kelenjar apa aja? Tadi kan udah sempat di-mention nih di atas. Itu ada prostat, glandula seminalis, ada juga bulba uretralis. Nah, di sini kelenjar-kelenjar itu ada 3 kan, berarti ada glandula seminalis atau glandula vesiculosa, ada glandula prostata, sama glandula bulba uretralis. Nah, yang pertama dibahas adalah glandula vesiculosa atau vesicula seminalis terlebih dahulu. Nah, untuk vesicula seminalis atau glandula vesiculosa itu struktur umumnya dia itu ada 2 buah organ berlobus. Jadi kayak istilah ada 2 gitu kan, berlobus kayak gini. Nah, ini tuh terletak pada permukaan posterior view atau vesica urinaria. Dia ada di atasnya gitu 2 kayak gini. Nah, terus ductus deferens itu di sisi ductus deferens di sisi medialnya vesicula seminalis. Jadi di sisi medialnya dari si vesicula seminalis ini ada ductus deferens kayak gitu. Dari ductus deferensnya. Oke. Terus untuk fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk menghasilkan sekret yang ditambah pada cairan semen. Terus sekret yang mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma dan prostaglandin untuk motilita sperma. Dan ini vesicula seminalis ini dapat berkontraksi selama ejakulasi sehingga akan mendorong isinya ke ductus ejaculatorius sehingga sperma bakal keluar ke uretra dan juga mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Terus untuk glandula prostata, selanjutnya yang ketiga ada glandula prostata. Glandula prostata tuh ini. Nah, ini tuh glandula prostata, dia itu struktur umumnya dia tuh terletak antara kolum vesica dan diafragma urogenitale dan difiksasi oleh ligamen, difiksasi oleh ligamen yaitu ligamen puboprostaticum. Nah, dia tuh akan bermuara, si glandula prostata ini akan bermuara pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Ada 5 lobus nanti di prostata ini, ada anterior, medius, posterior, lateral dan lateral dextra dan sinistra. Dan juga ada bakal 4 zona, itu ada zona transisional, periuretral, sentral, sama peripeal. Jadi yang sentral tuh yang ini, yang warna ungu. Habis itu yang transisional zone itu yang warna hijau, peripeal zone itu yang warna biru, dan anterior zone itu yang ini ya, anterior
Terus periuretral zone itu yang di sini berarti dekat ureternya di sini guys, yang warna kuning. Oke, fungsinya buat apa? Glandula prostata itu fungsinya untuk menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Serta sekret prostata ini bersifat alkalis sehingga dapat menetralkan suasana asam di dalam vagina. Jadi kan gak boleh yang terlalu asam gitu kan. Selanjutnya ada glandula bulbouretralis. Nah, glandula bulbouretralis itu yang kecil di sampingnya sini ada di dextra dan sinistra, di bawahnya prostata ya, berarti dia posisinya. Nah, dia terletak di dalam diafragma urogenital dan dia tuh di bawahnya musculus pictus urethra externum. Dan salurannya akan bermuara di uretra pars spongiosa. Dan glandula bulbouretralis ini akan berhomolognya dengan glandula vestibularis mayora pada wanita. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu untuk menghasilkan sekret pada fase ereksi atau cairan bersifat mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Nah, selanjutnya ke yaitu mekanisme fertilisasi. Jadi untuk mekanisme fertilisasi itu testis kan tadi akan menghasilkan massa sperma kan, atau akan dibawa ke epididymis untuk kayak didewasakan atau untuk dimature dimatangkan lagi si sperma itu, lalu akan dibawa ke vas deferens dan akan dibawa ke uretra untuk keluar dan mengalami ejakulasi. Lalu sperma ini akan masuk ke dalam vagina, berjalan masuk ke cervix, uterus, dan akan dioviduk. Di oviduk inilah terjadinya fertilisasi, masuknya sperma ke dalam sel telur. Nah, gimana sih masuknya sperma ke dalam ovum? Jadi kepala sperma itu nanti akan mengalami dekondensasi atau membengkak sehingga membentuk pronukleus laki-laki. Lalu oosit melakukan meiosis terhadap dua pembentukan ovum matang dan badan polar. Keduanya dilepaskan membentuk pronukleus perempuan. Lalu akan mengalami terus pembelahan sehingga akan di dalamnya ada 23 kromosom pronukleus dari laki-laki berikatan dengan perempuan. Lalu akan ada komplement utuh 46 kromosom dan ovum mulai membelah dibantu dengan sentrosom. Oke, penjelasan tambahannya. Jadi nanti sperma akan menembus ke sel folikel bergranula atau sel granulosa dengan bantuan enzim. Enzim apa? Itu enzim hyaluronidase dan proteolitik di dalam akrosom sperma. Lalu saat mencapai zona pelusida, membran anterior sperma berikatan dengan protein reseptor di zona pelusida sehingga akrosom larut. Hingga akan keluarlah semua enzim-enzim. Jadi bisa menembus si zona pelusida tersebut. Bisa menembus si zona pelusida spermanya. Nah, setelah udah masuk, yang masuk ke dalam oosit itu hanya kepala sperma saja nih, hanya kepala si nukleus sperma ini saja. Yang berisi nukleus itu. Lalu ion kalsium akan berdifusi ke dalam melalui membran oosit, membuat granula kortikal dilepas secara eksositosis sehingga granula kortikal mengandung zat yang mencegah sperma lain memasuki ovum. Nah, interaksi sperma dengan oosit segera setelah sperma masuk ke oosit. Jadi kepala sperma yang tadi mengalami dekondensasi atau membengkak membentuk pronukleus laki-laki, yaitu yang proteinus laki-laki. Lalu oosit yang melakukan meiosis tahap 2 kali membentuk ovum matang dan badan polar. Lalu keduanya akan dilepaskan sehingga membentuk pronukleus perempuan. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu bedanya ini nih. Lalu kita istilahkan aja kayak Z gitu. Z dari pronukleus laki-laki saling berikatan dengan pronukleus perempuan sehingga terbentuklah komplement utuh, yaitu 46 kromosom. Lalu ovum mulai membelah menjadi zigot. Nah, selanjutnya interaksi sperma atau oosit segera setelah sperma masuk ke oosit. Kepala sperma akan mengalami kondensasi dan membengkak tadi kan, itu namanya pronukleus laki-laki. Nah, intinya
si sperma itu gak masuk kayak sekaligus ekor-ekornya gitu loh ke dalam si oosit atau ke ovumnya itu masuk ke dalamnya, tapi kepalanya saja. Nah, selanjutnya transport zigot dan nidasinya. Jadi bergeraknya zigot itu disertai dengan pembelahan atau blastokista disebutnya. Bisa bergerak karena epitel berselia, arus cairan lemah, dan kontraksi lemah tuba uterina. Durasi dari filtrasi atau nidasi sampai nidasi itu sekitar 5-7 hari. Sel trofoblast di permukaan blastokista punya enzim proteolitik sehingga bisa nidasi ke endometrium. Nah, di gambar yang atas ini yang A itu ovulasi dan fertilasi terhitung sebagai hari pertama karena oosit itu hanya 12-24 jam. Jadi filtrasi terjadi pada waktu yang kurang dari 1 hari. Setelah ovulasi, bergerak ke uterus sambil membelah sampai tahap ke blastotika atau sekitar kurang lebih ada 100 sel di dalamnya. Sampai di uterus akan tetap selama 1-3 hari. Makanya di dalam sekresi endometrium disebut juga susu uterus. Nah, terus nidasi ke endometrium uterus terjadi pada hari ke-5-7 kayak gitu. Ini istilahnya proses nidasi itu kayak nempel tertanam di uterusnya gitu. Nah, gambar di bawah ini nih jelasin cara blastokista bisa nidasi. Yang ini yang B itu blastokista. Caranya blastokista bisa nidasi ke endometrium. Nah, di permukaan blastotika ada sel-sel trophoblasts kan. Ini ada sel trophoblasts yang di trophoblastic cell invading endometrium. Itu sel ini akan mengekspresikan sebuah enzim yaitu enzim proteolitik. Lalu enzim proteolitik ini akan mencerna dan mencairkan sel-sel endometrium uterus yang deketan nih sama si blastokista. Lalu sel-sel dari tromboblast ini bisa deh masuk ke endometrium ya kan. Nah, setelah itu nidasi akan berhasil. Lalu sel-sel dari tromboblast dari blastokista ini dan endometrium akan berproliferasi dengan cepat, nantinya akan membentuk sebuah plasenta kayak gitu. Nah, proses berkemih. Nah, proses berkemih itu terjadi 2 tahap. Ada satu, VIU terisi secara progresif hingga tegang di dinding VIU meningkat melampaui nilai ambang batas. Lalu refleks saraf atau refleks miksi akan mengosongkan VIU atau menyebabkan keinginan untuk berkemih. Nah, perjalanan urin itu seperti apa sih? Jadi urin itu bakal mengalir dari ductus colligentes, dari ductus colligentes menuju ke klises ginjal. Lalu urin akan meregang ke klises meningkatkan pacemaker. Lalu akan memicu peristaltik dari pelvis ginjal ke bawah sepanjang ureter. Lalu urin akan mengalir dari pelvis ginjal ke VIU. Setelah itu atau vesicurinaria. Setelah itu ditampung dan akan dikeluarkan melalui uretra dengan keluar melalui orificum uretra externum. Nah, VIU ini nanti lama-lama akan semakin terisi penuh kan. Tadi kan sampai VIU nih, dia tuh kayak ditampung gitu loh di VIU. Lalu nanti ada sebuah reseptor sensorik rangsang di dinding VIU, kayak memberi sinyal sensorik dari reseptor itu dikirimlah nih dari VIU ke segmen sacralis medulla spinalis. Lalu dikembalikan secara refleks ke kandung kemih melalui saraf parasimpatis. Nah, VIU terus terisi sehingga refleks miksi semakin kuat yang menyebabkan kontraksi otot itu detrusor. Kontraksi pada otot detrusor itu akan meningkatkan tekanan VIU. Nah, adapun saat refleks misi yang cukup kuat itu akan memicu refleks lainnya sehingga berjalan lewat nervus pudendus ke sphincter externa untuk menghambat. Jika ini misi lebih kuat daripada sinyal konstruktor voluntar ke sphincter externa, maka akan terjadi pengeluaran urin kayak gitu. Jadi kayak semakin penuh nanti kita tertampung si sphincter kita tuh kan akan semakin tertekan gitu kan, maka kita akan mengalami kebelet pipis terus akan mengeluarkan si urin tersebut kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai organ maskulina, feminina, sama uropoetika. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.